Pemirsa, BP2MI tengah mengupayakan pemulangan pekerja migran WNI yang menjadi ABK di Korea Selatan dan kapalnya dinyatakan tenggelam. Ada 7 pekerja migran Indonesia yang tenggelam. Kejadian ini terjadi pada 9 Maret 2024 di perairan Gyeongsang Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mas. Baik. Pak Beni, bisa Anda jelaskan saat ini posisi Anda di mana, Pak Beni? Dan dari 7 pekerja migran Indonesia yang tenggelam, ada berapa orang yang berhasil ditemukan dan berapa yang dinyatakan hilang, Pak? Ya, hari ini saya berada di kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk menerima kedatangan 3 jenazah anak-anak bangsa, pahlawan devisa, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. Mereka adalah pelaut yang bekerja di kapal penangkap ikan. Kejadiannya tanggal 9 Maret 2024 di mana kita mendapatkan informasi kapal yang mereka tumpangi berbendera Korea Selatan, yaitu kapal Hae Sensu 2 tenggelam karena cuaca buruk dan angin yang sangat kencang. Nah, ada 9 pelaut, 2 berkebangsaan Korea dan 7 warga negara Indonesia. Ini mendapatkan perhatian serius dari Presiden Korea, memerintahkan pasukan khusus yang bernama Korean Coast Guard untuk melakukan pencarian, dan alhamdulillah baru 3 warga negara Indonesia yang ditemukan, 1 warga negara Korea, dan hari ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta yaitu 3 warga negara Indonesia yang meninggal, yaitu atas nama Ari Permana, Saprudin, dan juga Maulana Mansur. Dan alhamdulillah perhatian Korea cukup luar biasa. Duta Besar Korea hadir langsung, teman-teman dari Kemlu juga hadir, Mas Tommy dan Ibu Febrianti dari Kemenhub. Nah, ini menunjukkan bahwa negara akan tetap hadir dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Artinya 3 jenazah telah tiba di Indonesia, Pak. 4 lainnya seperti apa kondisinya, Pak, saat ini? Ya. Keterangan dari Duta Besar Korea tadi dan informasi dari perwakilan Republik Indonesia, 4 masih dalam proses pencarian dan pemerintah Korea sangat serius, belum memutuskan untuk menghentikan melakukan pencarian. Tentu harapan kita 4 korban kembali ditemukan dan kembali bisa dipulangkan ke tanah air untuk bertemu dengan keluarga dan dimakamkan di kampung halaman mereka. Tapi ada satu hal yang unik tadi disampaikan oleh Duta Besar, bahwa Korea memahami kondisi yang mengalami yang musibah dialami oleh pekerja ini karena cuaca buruk dan angin yang sangat kencang. Nah, ini harus dicatatan. BP2MI akan mengirimkan surat agar Kemlu berani mengeluarkan nota diplomatik kepada pemerintah Korea jika dalam keadaan cuaca buruk, angin kencang, kenapa kapal penangkap ikan diizinkan untuk berlayar, diizinkan untuk melaut, diizinkan untuk menangkap ikan, yang kemudian musibahnya kita alami, sebagaimana informasi yang sudah kami sampaikan sejak tanggal 11 Maret lalu. Oke. Apakah ada batas waktu yang ditentukan, Pak, oleh BP2MI ataupun dari pemerintah begitu agar memang surat ini segera mendapat balasan dan mendapat jawaban dari pihak Korea Selatan, Pak? Ya, Senin kita akan kirimkan surat kepada Ibu Menlu. Tentu isi surat kita minta pemerintah Indonesia melalui Kemlu berani menyampaikan nota diplomatik, mempertanyakan pada pemerintah Korea, meminta tanggung jawab dari perusahaan yang mempekerjakan anak-anak bangsa kita, kenapa di tengah situasi laut yang dalam keadaan musim angin yang sangat kencang, ombak yang sangat tinggi, tapi dia tetap berlayar. Ini penting agar kita tidak boleh hanya tergiur urusan tanggung jawab pencarian korban. Kita tidak boleh hanya tergiur dengan tanggung jawab ada jaminan asuransi untuk keluarga korban. Tapi MOU yang ditangani oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Korea atau negara-negara penempatan itu harus benar-benar ditaati secara sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak atau Indonesia dan Korea. Baik, Pak Beni, bagaimana dengan hak para korban sebagai pekerja migran, Pak? Ini prosesnya nanti akan seperti apa, Pak? Ya, secara otomatis mereka mendapatkan asuransi dari negara Korea
dan asuransi itu secara otomatis akan menjadi hak dari ahli waris, dan ahli waris itu adalah keluarga ya. Kalau dia sudah berkeluarga maka istrinya misalnya dengan keluarganya, kalau belum berkeluarga maka kepada ibu bapaknya. Itu akan menjadi tanggung jawab yang akan kita kawal hingga asuransi hak pekerja, hak almarhum ini benar-benar diterima oleh ahli waris keluarganya tanpa ada satu potongan pun dari pihak siapapun. Harus utuh dan penuh diterima ya oleh keluarga korban atau ahli waris. Baik, terima kasih atas informasinya Kepala BP2MI, Pak Beni Ramdhani, sudah bergabung bersama kami Terima di kasih, Metro Mas. hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.